Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Terutama Bapak dosen kita, pembimbing mata kuliah Desain Riset Kuantitatif, Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdanur Hardi. Saya adalah mahasiswa UIN Simber Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa pasca sarjana. NIM saya yaitu 253060512. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS saya di mata kuliah ini dengan judul Strategi Digitalisasi Zakat berbasis AI dalam membangun kedekatan emosional dan spiritual studi kasus pada Lembaga Zakat Basnas Kota Cirebon. Langsung kita mulai saja ya. Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan mendasar dalam cara organisasi publik dan keagamaan mengelola layanan serta membangun hubungan dengan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi aspek teknis operasional, tetapi juga membentuk pola interaksi baru antara lembaga dan penggunaan layanan. Dalam konteks keuangan dan filantropi Islam, khususnya zakat, digitalisasi menjadi respon dan tuntutan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses bagi muzaki. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi layanan, kemudahan pembayaran, serta perluasan jangkauan penghimpunan dana zakat. Pemanfaatan platform digital memungkinkan lembaga zakat menjangkau segmen muzaki yang lebih luas, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Namun di sisi lain, digitalisasi yang berorientasi pada kecepatan dan kemudahan transaksi berpotensi mereduksi zakat menjadi aktivitas finansial semata. Mungkin ini yang perlu diluruskan. Apabila zakat dipersepsikan hanya sebagai transaksi digital, maka dimensi emosional dan spiritual muzaki seperti rasa keterhubungan, keikhlasan, dan kesadaran ibadah dapat mengalami pelemahan. Perilaku muzaki dalam membayar zakat terbukti tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemudahan teknologi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan religius, seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, persepsi akuntabilitas, serta pemahaman makna zakat sebagai kewajiban agama. Nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, serta makosid syariah seperti hifzul mal dan hifzuddin merupakan prinsip fundamental yang harus tetap terjaga dalam pengelolaan zakat modern. Digitalisasi dan AI seharusnya diposisikan sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai, bukan menggantikannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi zakat berbasis AI menyimpan potensi besar sekaligus tantangan normatif dan konseptual. Penelitian ini memandang penting untuk mengkaji strategi digitalisasi zakat berbasis AI tidak hanya dari perspektif efektivitas teknologi, tetapi juga dari sudut pandang kedekatan emosional dan spiritual muzaki, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan makosid syariah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan digitalisasi zakat dapat diarahkan sebagai sarana memperkuat fungsi zakat sebagai ibadah dan instrumen keadilan sosial, bukan sekedar mekanisme pengelolaan dana yang efisien. Itu untuk pendahuluan. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan digitalisasi zakat berbasis AI dalam pengelolaan zakat? Yang kedua, bagaimana peran digitalisasi berbasis AI dalam membangun kedekatan emosional dan spiritual muzaki? Yang ketiga, bagaimana kesesuaian penerapan digitalisasi zakat berbasis AI dengan prinsip makosyid syariah? Manfaat penelitian. Manfaat langsung dari peneliti ini dapat dirasakan oleh lembaga zakat sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi digitalisasi berbasis AI yang lebih humanis dan berorientasi pada makosid syariah. Selain itu, Muzaki juga memperoleh manfaat melalui peningkatan kualitas layanan zakat yang tidak hanya efisien,
tetapi juga mampu memperkuat kesadaran spiritual dan kedekatan emosional dalam berzakat. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan studi lanjutan terkait integritas teknologi, filantropi Islam, dan nilai-nilai syariah di era digital. Selanjutnya, tinjauan konseptual digitalisasi zakat berbasis AI. Digitalisasi zakat berbasis AI dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital cerdas dalam proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, data muzaki, pelayanan, hingga pelaporan dan transparansi lembaga zakat. Konsep kedekatan emosional. Konsep kedekatan emosional dan spiritual muzaki merujuk pada hubungan psikologis dan religius yang terbangun antara muzaki dengan lembaga zakat. Kedekatan emosional mencerminkan rasa percaya, kepedulian, kenyamanan, dan keterikatan afektif muzaki terhadap lembaga zakat. Sementara kedekatan spiritual berkaitan dengan kesadaran beribadah dan keikhlasan. Kemudian ada juga nilai makosyad syariah. Selanjutnya, nilai-nilai syariah dan makosyad syariah merupakan landasan normatif pengelolaan zakat. Nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang harus dijaga oleh lembaga zakat dalam setiap kebijakan dan inovasi yang diterapkan. Selanjutnya, tinjauan teori yang pertama ada teori fikih zakat, yang kedua digitalisasi zakat, yang ketiga teori kedekatan emosional dan loyalitas muzaki. Kita bahas yang pertama dulu. Teori fikih zakat menjadi fondasi utama dalam memahami hakikat zakat sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah yang tidak semata-mata berdimensi ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial. Al-Qardawi menegaskan bahwa zakat memiliki tujuan syariah, makosid yang luas meliputi penyucian harta dan jiwa muzaki, penguatan solidaritas sosial, serta distribusi keadilan atau ekonomi di tengah masyarakat. Kemudian ada teori digitalisasi zakat. Teori digitalisasi zakat menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Menjelaskan bahwa transformasi digital zakat melalui platform digital berperan penting dalam memperluas jangkauan penghimpunan dana, meningkatkan kemudahan pembayaran, serta memperluas transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Digitalisasi zakat juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan muzaki, terutama ketika teknologi digunakan untuk menyediakan informasi yang jelas, laporan penyaluran yang akuntabel, serta layanan yang responsif. Kemudian yang ketiga yaitu teori kedekatan emosional dan loyalitas muzaki. Teori kedekatan emosional dan loyalitas muzaki menjadi kerangka penting untuk memahami respon psikologis dan perilaku muzaki terhadap lembaga zakat. Kedekatan emosional antar muzaki dan lembaga zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan dana zakat. Kedekatan ini terbentuk melalui rasa percaya, kenyamanan, keterlibatan emosional, serta persepsi bahwa lembaga zakat yang mampu merepresentasikan nilai-nilai keislaman dan kepedulian sosial. Ketika muzaki merasakan hubungannya personal dan bermakna, loyalitas terhadap lembaga zakat akan semakin kuat, ya, sehingga mendorong pembayaran zakat secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya literatur review dari Camit Habib dan Zainal Mutakin dalam Digital Transformation in Fundraising in Fundraising Zakat, Infak and Sedekah, a Study of Technology Utilization at in Care Legisnu Cilacap menemukan bahwa penggunaan teknologi digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi berbasis QRIS secara signifikan mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada Rizaluddin As tahun 2022 pada peran digitalisasi zakat dalam peningkatan fundraising dan jumlah muzaki di Indonesia menggarisbawahi bahwa digitalisasi zakat terutama melalui kanal fintech dan sistem pembayaran elektronik seperti transfer, mobile banking mampu mempermudah pembayaran zakat. Kemudian the effects of digital zakat and zakat education on muzaki compliance menunjukkan bahwa digitalisasi zakat yang dipadukan dengan edukasi efektif meningkatkan
kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat secara digital. Kemudian yang terakhir, the effect of digital zakat and zakat education on muzaki compliance menunjukkan bahwa digital zakat yang dipadukan dengan edukasi efektif meningkatkan kepatuhan muzaki dalam menunaikan zakat secara digital. Kemudian, secara umum, kajian-kajian terdahulu ini menempatkan digitalisasi zakat pada ranah peningkatan efisiensi, transparansi, dan akses, serta kontribusinya terhadap kepatuhan dan jumlah muzaki. Namun, sebagian besar penelitian masih memperlakukan dampak digitalisasi zakat sebagai fenomena fungsional dan rasional. Ya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian riset khususnya terkait yang pertama, peran teknologi cerdas AI dalam konteks zakat yang sejauh ini belum mendapat kajian empiris dan komprehensif. Yang kedua, dimensi kedekatan emosional dan spiritual muzaki, yaitu bagaimana pengalaman digital dan memperkuat rasa hubungan batin antara orang muzaki dan lembaga zakat. Yang ketiga, kesesuaian digitalisasi zakat dengan prinsip syariah dan makosid syariah yang seringkali hanya disebut secara normatif, namun kurang diperiksa secara empiris dan dalam studi kasus. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis di sini adalah eh, berdasarkan kerangka penelitian yang telah disusun, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa penerapan digitalisasi zakat berbasis AI memiliki keterkaitan dengan terbentuknya kedekatan emosional muzaki terhadap lembaga zakat. Selain itu juga penelitian ini menduga bahwa digitalisasi zakat berbasis AI berhubungan dengan peningkatan kedekatan spiritual muzaki dalam menunaikan kewajiban melalui lembaga zakat. Lebih lanjut, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa nilai-nilai syariah dan makosid syariah berperan dalam memperkuat hubungan antara digitalisasi zakat berbasis AI dan kedekatan emosional serta spiritual muzaki. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ya. Pendekatan kualitatif kenapa dipilih? Karena fenomena digitalisasi zakat tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka atau hubungan statistik semata. Adapun studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu atau beberapa lembaga zakat tertentu sebagai unit analisis. Kemudian, instrumen penelitian. Yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara ditunjukkan kepada pengelola lembaga zakat, praktisi digital fundraising, serta muzaki yang menggunakan layanan digital zakat. Isi pedoman wawancara mencakup aspek pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pengelolaan zakat, persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga, tingkat kepercayaan muzaki, serta dampak digitalisasi terhadap minat dan loyalitas berzakat. Kemudian ada observasi juga. Apa itu? Maksudnya observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik digitalisasi zakat yang diterapkan oleh lembaga serta seperti penggunaan platform digital, aplikasi pembayaran zakat, website resmi, media sosial, serta fitur-fitur teknologi berbasis AI yang digunakan dalam pelayanan pada muzaki. Kemudian prosedur pengumpulan data. Tahap pertama adalah persiapan penelitian. Di sini peneliti melakukan penulisan literatur secara mendalam terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Ini mencakup wawancara mendalam, observasi, non-partisipan, dan studi dokumentasi. Kemudian ada observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik digitalisasi zakat yang diterapkan oleh lembaga zakat. Kemudian studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen resmi lembaga zakat seperti laporan keuangan, laporan penghimpunan, dan lain sebagainya. Menutup, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS di mata kuliah desain riset kuantitatif ini. eh, Semisal ada salah kata, salah pengucapan, baik itu disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Dr. Budi Manfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.